الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الدين وأخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan meliputi kehidupan kita dengan nikmat darinya yang begitu banyak dan beragam. Salah satu daripada nikmat itu adalah disampaikannya usia kita kepada hari-hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ini merupakan anugerah terbesar dari Allah Jalla wa'ala, agar kiranya kita praktekkan apa yang telah kita ketahui daripada hadis-hadis di bawah bab al-mujahadah, kesungguhan yang penuh di dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang tepat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Fajr wal Fajr walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam itu yaitu adalah 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan juga yang lainnya mengatakan, memberikan kabar kepada kita semua dalam ucapannya yang berbunyi, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang artinya tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala melainkan hari yang dilakukan di sana amal soleh, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari istimewa. Para sahabat bertanya, sekalipun ya Rasulullah amal soleh tersebut berbentuk jihad fi sabilillah, maksudnya amal soleh berbentuk jihad ini dilakukan di bulan lain selain daripada 10 pertama Dzulhijjah. Maka Nabi SAW mengatakan, sekalipun itu adalah jihad fi sabilillah, kecuali dalam satu kondisi, kata Nabi SAW, yaitu seorang keluar membawa yang dia punya daripada jiwa dan raga serta hartanya, kemudian dia turun berperang di jalan Allah Jalla wa'ala, serta dia tidak pernah kembali dengan apa yang dia bawa tersebut. Artinya dia tewas, hartanya pun habis. Inilah satu amal soleh yang bisa mengungguli amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, sekalipun itu hanya satu untayan takbir. Oleh karenanya pada riwayat Imam Ahmad disebutkan di sana, maka perbanyaklah di 10 pertama Dzulhijjah ini untuk bertakbir, bertahlil dan bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Hari terbaik sepanjang masa adalah kesempatan kita teman-teman hafizakumullah untuk mempraktekkan apa yang telah kita ketahui daripada bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini kesempatan yang luar biasa. Dengan dalil yang kita bacakan tadi dari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kepada 10 pertama Dzulhijjah dan juga bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim.
Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa Ala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang juga masih di bawah bab Al-Mujahadah. Kali ini kita masuk kepada hadis ke 106 ya. Ke 106 halaman 135. Halaman 135, hadis ke 106. Seperti biasa kita dengarkan qari kita untuk membacakan hadis pertama pada kesempatan yang mulia ini. Fadhil. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-106 dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Yatsba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u thani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti mayit itu 3 perkara: keluarga, harta, dan amalnya. Maka yang 2 pulang kembali, dan yang tetap tinggal adalah 1. Yang pulang adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap tinggal adalah amalnya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Hadis pertama mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita minta antum perhatiannya. Ini hadis pertama diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis pertama maksudnya pada pertemuan kita ini. Semoga kita nanti sampai kepada hadis keempat. Di sana kita akan mendapati bahwa keempat hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang membantu Nabi alaihi salatu wasallam dalam aktivitas kesehariannya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentunya ya tidak asing lagi bagi kita bahwa beliau telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau berusia 10 tahun, dan membantu Nabi alaihi salatu wasallam juga selama 10 tahun. Artinya selama Nabi alaihi salatu wasallam bermukim di kota Al-Madinah. Hadis ini sebuah informasi valid dari Nabi alaihi salatu wasallam, seorang shadiqul masduq, yang paling benar ucapannya, yang paling dipercaya ucapannya dari seluruh manusia yang ada. Ini harus kita dudukkan di dalam hati dan pikiran kita. Terlebih lagi jika hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, maka sudah pasti hadis ini sahih, benar secara sanad maupun matan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yatsba'ul mayyita thalathah. Yang mengikuti, mengiringi si mayit itu ada 3 perkara. Dan itu real adanya. Ya, antum juga sering mengantarkan mayit ke kuburannya. Ini suatu yang real. Sudah tidak asing lagi aktivitas ini di tengah-tengah kita. Tetapi setidaknya kita harus merenungkan, karena sering kita katakan bahwa setiap adanya ayat atau hadis dari syariat Islam kita ini, maka jadikan kita orang yang pertama dituju oleh ayat atau hadis itu, sehingga kita mendapatkan manfaat.
Ya, kalau tidak, kita tidak akan pernah tersentuh. Percayalah, hati kita akan selamanya keras. Karena kita tidak pernah merasa bahwa kitalah orang yang dimaksud. Dalam redaksi ini disebutkan yatba'ul mayyit. Mayit itu bisa jadi kelak, dan pasti, ya, bukan bisa jadi, pasti menjadi mayit kita semua. Ini informasi berarti untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang di luaran sana. Maksudnya bukan untuk orang di luaran sana adalah kita harus menghadirkan yang diketuk pertama kali oleh hadis ini adalah kita yang sedang mendengarkannya saat ini, yang telah sampai kepada kita hadis ini. Nabi SAW mengatakan, kita ulangi, yang mengikuti mayit itu ada 3 perkara. Pertama, ahluhu, keluarganya. Kedua, maluhu, hartanya. Ya, kadang ada pembantunya, ada pekerjaannya, karyawannya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, amaluhu. Yang terakhir, amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. 2 kembali, 1 menetap. Lihat indahnya ucapan Nabi SAW. Yang kembali disebutkan lebih awal, supaya kita bisa fokus kepada yang akhir, yaitu amaluhu. Ya, ini satu bukti teman-teman hafizakumullah bahwa Nabi SAW ucapannya itu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini satu bantahan kepada orang-orang kafir ketika itu, ya, di masa jahiliyah, yang mengatakan Nabi SAW itu seorang syair. Gimana menjadi seorang syair? Gak bisa baca, gak bisa tulis, ya, tapi ucapannya dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Wahyu yang beliau terima alaihissalam. Inilah salah satu faedah dan manfaat kita mengkaji hadis-hadis Nabi alaihissalam. Sebelum kita mendapatkan manfaat dari apa yang tersimpan dari hadis ini, faedah-faedahnya maksudnya, dari ucapan Nabi SAW itu kita sudah bisa menikmati. Contohnya hadis ini, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang? Yang 2 pertama disebutkan, yaitu yarji'u ahluhu wa maluh. Yang kembali itu keluarganya dan hartanya. Yang membersamai dia apa? 1 bersama dia, pulang 2. Yang membersamai dia amaluhu, tentu amal ada 2, ya, amal soleh dan amal buruk. Itu yang membersamai dia di alam kubur. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Coba antum garis bawahi pertama kata ahluhu, keluarganya. Renungi baik-baik. Sedalam apapun kecintaan mereka kepada kita dan sebaliknya, kecintaan kita kepada mereka, keluarga kita itu, baik istri, anak, suami, orang tua, kakak, adik, dan seterusnya. Sedalam dan sebesar apapun kecintaan kita kepada mereka dan sebaliknya, tapi begitu diri kita membujur kaku, sesegera mungkin mereka ingin berpisah dari kita. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Gak ada mereka ingin membersamai kita setelah kita menjadi mayit itu lama-lama, gak ada. Sesegera mungkin mereka jauhkan kita dari mereka. Padahal sebesar dan sedalam itu kecintaan mereka. Ya, ini pelajaran.
untuk kita bahwa kita dan mereka akan berpisah. Sebesar apapun kecintaan mereka dan kita, ya, dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan, segera mereka menjauhkan kita. Nggak nunggu lama-lama. Ya, ini harus kita renungkan teman-teman. Allah. Dan hari itu pasti akan datang. Ya, hari itu pasti akan datang. Kedua, yang harus kita garis bawahi adalah maluhu, hartanya. Sebanyak apapun yang diperoleh daripada harta, maka yang dinikmati oleh si mayit adalah apa yang dia alokasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum akan tinggal menjadi warisan. Syukur-syukur kalau ahli warisnya tidak bertikai sepeninggalannya. Kalau bertikai, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladikum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sempat harta kalian dan anak kalian, keturunan kalian maksudnya, keluarga kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini betapa banyak bapak-bapak kepala rumah tangga, ayah, yang rela melakukan apa saja dengan alasan demi keluarga. Kerja banting tulang, peras keringat, nggak sholat. Ini kerja atau dikerjain ini? Hah? Subhanallah. Apa yang dia bawa dari apa yang dia dapatkan itu, ya seakan-akan dia tidak memperoleh apa-apa kecuali capek saja dari kerjanya itu. Terfitnah oleh keluarga dan hartanya. Teman-teman hafizakumullah, di dalam Al-Quranul Karim kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan anak sebagai zinah, perhiasan hidup yang menyejukkan mata dan hati. Tapi ada kalanya juga Allah sebutkan anak atau keturunan itu sebagai fitnah. Nah, ini harus kita kelola. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Pengelolaannya diserahkan kepada kita. Fa'abawahu, maka ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Pengelolaannya diserahkan kepada kita. Karena anak itu bisa berpotensi seperti yang dikatakan Allah Jalla wa'ala sebagai fitnah, dan bisa berpotensi sebagai zina. Pengelolaannya ada pada kita. Jangan sempat anak keturunan kita yang memberatkan kita kelak di akhirat. Berusahalah mendidik mereka maksimal, namun hasil ternyata tidak sebanding dengan usaha itu Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui jerih payah kita. Kalau kita sudah mengarahkan mereka dengan sebaik mungkin tetapi mereka tidak mengikut, semoga Allah Jalla wa'ala meringankan pertanyaan dan hisab kita kelak tentang mereka. Ya. Ini yang mesti kita lakukan. Mengelola anak dan keluarga kita, mengarahkan mereka kepada kebaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, qu anfusakum wa ahlikum, dan juga keluargamu dari jilatan api neraka. Kembali kita kepada redaksi hadis bahwa dua kembali tidak ingin membersamai si mayit. Hanya satu saja amalnya. Ya. Amal soleh atau amal buruknya. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang sekali dari Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan proses perpisahan ruh dengan jasad. Itu luar biasa sekali. Hadisnya panjang. Salah satu poin yang disebutkan dalam hadis itu adalah ketika si mayit ditinggal oleh orang-orang yang mengantarkannya. Lalu dua malaikat pun mendudukkannya dan bertanya kepadanya. Dan disebutkan juga bahwa dia akan ditemani oleh seseorang yang itu adalah wujud amalannya. Yang itu adalah wujud amalannya. Orang itu akan baik, rupanya wangi, harum dia ketika amalannya soleh. Tapi ketika amalannya buruk, maka yang menemaninya juga orang yang buruk rupa, sehingga melihatnya saja sudah menyiksa. Teman-teman, hafizakumullah. Kemudian yang ini kita sampaikan di sini adalah Dhammatul qabr awwalu ma yulaqihil mayyitu fi alamil barzakh. Apa itu? Himpitan kubur adalah hal pertama kali yang ditemui si mayit di alam barzakh. Mari kita dengarkan hadis-hadis seputar dhammatul qabr ini. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lil qabr daghtatan, inna lil qabri daghtatan, walau kana ahadun najiyan minha, naja minha Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu." Sesungguhnya kubur itu punya himpitan. Kalau sekiranya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur itu, maka yang pertama selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ada apa gerangan dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu? Siapa yang pernah dengar kisahnya di sini? Hah? Antum pernah dengar kisah Sa'ad bin Mu'adz? Baik. Kita dengarkan hadis yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal an Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu hina tufi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika di hari dia meninggal. Afwan, ini yang rusak bukan mic-nya, tapi suara ana yang sedang ada gangguan ya. Bukan mic-nya. Nah, tapi suara ana yang sedang ada gangguan. Tadi ana lupa untuk kasih tahu. Iya. Oh iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahida 70,000 minal malaikah laqad dumma dummatan aw dhammatan thumma furrija an. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kematian Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz,
radhiyallahu anhu, orang inilah kematiannya menyebabkan arsy Allah Jalla wa'ala bergetar. Kenapa? Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad ibn Mu'adz. Anda ulangi, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit serta disaksikan oleh sab'una alfan 70.000 malaikat. Laqad dumma, sungguh dia telah dihimpit oleh kuburnya, kemudian Allah lapangkan kubur. Teman-teman, hafizakumullah, ana, antum dan kita semua adalah orang yang paling tahu tentang diri kita masing-masing. Mungkin tidak berlebihan kalau kita katakan sangat jauh sekali kita dengan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kematiannya membuat arsy Allah Jalla wa ala taharrak, bergetar. Semua orang kehilangan. Tetapi meskipun demikian, beliau tidak terbebas daripada himpitan kubur. Cuma kita akan ulas nanti apa komentar dan pendapat para ulama tentang himpitan kubur ini, karena ada khilaf di sana. Ya, ada dua pendapat ulama yang kita ingin paparkan di sini. Pertama, ya, pendapat para ulama seputar himpitan kubur. Pertama mengatakan bahwa tusibu dhammatul qabri kullu mu'min atau kullu mu'min. Himpitan kubur itu akan menimpa setiap orang mukmin. Tetapi mukmin yang saleh segera Allah selamatkan dari himpitan tersebut, dan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur. Ya. Ini yang pertama. Intinya tetap kena, ya kan? Tapi segera Allah lapangkan kuburnya. Adapun fala yatulul adab alaihi. Adab itu tidak berkepanjangan untuknya. Sama. Tetap kena. Ya. Adapun orang fasik maka akan bersangatan himpitan kubur itu dirasakan olehnya sesuai dengan dosa dan kemaksiatan. Pendapat kedua, para ulama menyebutkan bahwa himpitan kubur tersebut dirasakan oleh setiap mukmin yang soleh. Tetapi himpitan itu adalah himpitan kasih sayang. Disebutkan seperti seorang ibu yang mendekam, memeluk, menghimpit balitanya. Meskipun terhimpit, tetapi himpitan kasih sayang. Walaysa fiha adza wala alam. Himpitan itu tidak menyebabkan adza, penganiayaan, dan tidak juga menyebabkan rasa sakit. Adapun orang-orang muslim yang merupakan pelaku maksiat akan bersangatan himpitan kubur tersebut untuk mereka karena banyaknya dosa dan buruknya amal mereka ketika mereka hidup. Teman-teman, cukuplah perselisihan ulama ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita waspada
terhadap keburukan-keburukan dan agar kita memacu jiwa kita bermujahadah di dalam beramal soleh. Karena hadis pertama ini ya berkaitan dengan kubur. Si mayit akan diletakkan di kubur. Yang pertama kali dia temui nanti itu adalah himpitan. Pengulasan singkatnya telah antum dengarkan tadi. Sekali lagi, jadikan kita orang yang pertama mendapatkan manfaat daripada setiap nas, ayat atau hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita, agar membawa perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kan ingin melangkah ke depan dengan langkah yang baik. Adapun masa lalu mari kita tutupi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, lantas apa munasabah kecocokan hadis ini dengan babnya? Ya jelas sekali ya. Jelas sekali terlihat dari apa yang bisa kita pahami dari pemaparan yang disampaikan tadi, di mana kita perlu banyak untuk beramal soleh sebagai bekal untuk memasuki kampung akhirat. Karena kematian itu, alam barzakh itu juga disebut sebagai alam akhirat. Man mata qamat qiyamatuhu. Siapa saja yang telah meninggal maka saat itu kiamatnya tegak untuk dia. Jadi hadis ini munasabahnya dengan babnya agar kita memperbanyak beramal soleh sebagai bekal kita untuk menuju kampung akhirat yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Baik, kita lanjut kepada hadis yang kedua. Nah, silahkan. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya, dan neraka juga seperti itu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, ini hadis kedua pada kesempatan kali ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pun Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini bagian daripada sahabat Nabi SAW yang membantu Nabi SAW. Iya. Nanti ada hadis yang ketiga, itu juga dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, juga sahabat yang membantu Nabi SAW. Iya. Mari kita dengarkan hadis yang kedua ini. Hadis ke-107 ya. Maksudnya hadis kedua di malam ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrab ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Dan neraka juga seperti itu. Kayaknya kalau kita berjalan kaki tidak terhitung berapa kali kita lihat ke bawah, iya kan? Daripada kita lihat ke arah lain, apalagi ke atas. Itu menunjukkan bahwa sandal ataupun tali dari sandal kita itu dekat sekali dengan kita. Tetapi ini permisalan bahwa surga dan neraka itu sangat dekat kepada seseorang. Mari kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh para ulama, maksud daripada surga itu dekat.
dan neraka itu dekat. Maksudnya, pertama, bisa jadi seorang berkata atau berucap dengan sebuah ucapan yang dia sudah lupa kapan dan di mana dia ucapkan ucapan itu. Tetapi ini merupakan ucapan baik. Bisa jadi berupa ajakan untuk belajar agama dan diikuti oleh orang setelahnya. Dia pun tidak tahu kapan dan di mana dia ucapkan kalimat itu. Seruan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bisa jadi iseng-iseng ketemu seseorang sedang safar cerita-cerita agama, akhirnya orang ini mendapatkan hidayah. Iya juga ya, betul kata Bapak. Kenapa bingung-bingung untuk berislam? Islam itu kan dari Muhammad SAW. Tentu orang yang paling paham tentang Islam ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak ini kenapa menekankan saya berislam harus seperti yang dicontohkan Nabi SAW dan dipraktekkan, dipahami oleh para sahabat? Oh, coba saya telusuri. Dapat hidayah dia. Padahal ini ucapan di perjalanan yang konsentrasi kita adalah ke tempat tujuan. Kita pun lupa kapan dan di mana. Itu satu ucapan yang baik, yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab menyampaikan dia yang berucap tadi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dekat surga itu. Ya. Dengan ucapan umpamanya tadi, ucapan yang baik mendatangkan ridho Allah, menjadi penyebab dia masuk surga. Kemudian bisa juga dengan amal soleh, yang kadang frekuensi keikhlasan seorang itu naik sesuai dengan kadar keimanannya yang sedang naik. Kita tiap hari sholat, iya. Tapi ada sholat-sholat yang kita sendiri merasa, oh ini sepertinya sholat ana sekarang ini jauh lebih berkualitas daripada sebelumnya. Dan juga kita kadang tahu, waduh ini sholat kok kayaknya kurang kualitas dan mutunya. Kenapa? Sedang ada dinamika kehidupan umpamanya. Itu kita tahu. Nah saat kita berinfak umpamanya, kita pun tidak tahu infak itu cuma ya uang yang kita sepakati kecil lah jumlahnya, tapi dikeluarkan dengan penuh keikhlasan dan juga kita sudah lupa tempatnya di mana. Apakah di masjid A, di masjid B atau ke anak yatim, kita sudah lupa. Ternyata amalan yang penuh keikhlasan ini mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan dia masuk surga Allah Jalla wa ala. Kita sambung setelah azan isya dikumandangkan di sini. Allahu Akbar, Hmm.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Makna yang kedua daripada dekatnya surga itu dari tali sendal kalian adalah bahwa surga itu dekat sekali dengan seorang mukmin. Dekat sekali dengan seorang mukmin. Dinding pemisahnya antara dia dengan surga itu adalah kematian. Karena nikmat dari surga itu bermula nanti di alam kubur. Kuburan itu menjadi taman untuk dia daripada taman-taman surga. Raudhatun min riyadhil jannah. Lalu mari kita lihat apa makna daripada neraka itu dekat, lebih dekat daripada tali sandal salah seorang kalian. Kebalikan daripada makna pertama, di mana seseorang berucap dengan ucapan yang dia tidak peduli dan dia sudah lupa kapan dan di mana dia ucapkan ucapan yang buruk, mengundang murka Allah Jalla wa'ala, seperti ucapan orang munafikun ketika mereka mengatakan para sahabat Nabi SAW itu orang yang paling rakus terhadap makan dan minuman, orang yang paling pembohong, pendusta, dan orang yang paling penakut ketika berhadapan dengan musuh. Sekalipun ketika diklarifikasi mereka mengatakan nakhudu wa nal'ab, kami ucapkan itu semata karena gurau-gurau saja, bersenda gurau.
Tetapi Nabi SAW, Allah Jalla wa'ala mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Mereka beristihza, mengolok-olok Nabi SAW, mengolok-olok syariat Islam. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Fala ta'tadiru. Allah Jalla wa'ala mengatakan, janganlah kalian menyampaikan udzur kalian. Karena qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan ucapan-ucapan kufur yang mungkin dia ucapkan beberapa waktu yang lalu dan dia belum bertobat dari ucapan tersebut, sehingga ini yang membuat dia nanti masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Ya, ini makna daripada surga dan neraka itu dekat, bahkan lebih dekat daripada tali sandal seorang di antara kalian. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lalu apa munasabah kecocokan daripada hadis kedua ini dengan babnya sama? Yaitu agar kita memperbanyak amal soleh yang menjadi salah satu sebab untuk kita meraih surga Allah Jalla wa'ala dan terlindung daripada siksa api neraka Allah Jalla wa'ala. Anak kira cukup sampai di sini. Ya, baterai juga udah lowbat, suara maksudnya. Ya, semoga bisa dimaklumi. Dan teman-teman hafizakumullah, seperti di awal kita sampaikan tadi, bahwa kita di hari-hari sedang berada di hari-hari yang istimewa. Maka manfaatkan dengan sebaik mungkin, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, ya, termasuk amalan yang baik pada hari-hari ini adalah berkurban. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa 10 pertama Dzulhijjah ini unggul karena terkumpulnya induk-induk ibadah di sana. Ada sholat, ya kan? Ada puasa sunat, terlebih lagi puasa Arafah bagi yang non haji. Ada juga sedekah secara spesifik dalam bentuk kurban. Ada apa lagi? Haji, iya kan? Ada haji. Nah, ini menjadikan 10 pertama Dzulhijjah ini menjadi hari-hari yang istimewa sepanjang tahun. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan subhanallah ya. Ini fenomena tahunan sepertinya. Kalau anak ditanya seperti itu, maka jawaban anak adalah kembali mengikut keputusan ulil amri. Ya. Dan ini lebih bisa dipertanggungjawabkan Allah Ta'ala. Ya. Ini kalau anak ditanya seperti itu jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memandu kita untuk memanfaatkan hari-hari terbaik ini, mengisinya dengan amal soleh. Dan ingat, satu huruf daripada Al-Quranul Karim, satu kalimat takbir diucapkan di hari-hari ini nilainya tidak sama dengan mengucapkan yang sama di hari-hari lain. Oleh karena itu, ketika di masjid jangan buru-buru pulang, kecuali kalau ada keperluan-keperluan yang mendesak. Dan di perjalanan juga usahakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di hari-hari ini sengaja turun ke pasar. Karena pasar itu tempat orang lalai kan. Ya. Pasar itu seburuk-buruk tempat yang ada di muka bumi ini, sebagaimana masjid sebaik-baik tempat. Ya kalau tempat yang buruk pasti banyaklah hal-hal yang melalaikan. Sengaja Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma keluar dan bertakbir di sana
sehingga orang yang ada di pasar itu mengikuti bertakbir juga seperti Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Bertakbir. Apa sih susahnya mengatakan Allahu Akbar? Bertahmid alhamdulillah dan bertahlil mengatakan la ilaha illallah. Ini sangat mudah sekali. Kemudian satu huruf daripada ayat Al-Quran di hari-hari terbaik ini tidak sama nilainya dengan hari-hari yang selainnya. Ya, semoga ini bisa dimanfaatkan teman-teman. Hafizahullah. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.